Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Dengan qadanya, dengan Rahman dan Rahimnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini guna menyambut Jubli Emas 50 tahun SYS Tamunan. Anak-anakku sekalian, habis ini ada dato tapi semuanya anak-anak kan? Jadi anak-anakku sekalian, saya baru semalam saya dapat tugas untuk menyampaikan tausiah pada pagi ini dengan tajuk Generasi SYS Penarju Kegemilangan Ummah Masa Depan. Lagi sekali ini tuan-tuan, ustazah, ustadz di hadapan ini, dengar nih baik-baik. Generasi SYS Tamunan, peneraju kegemilangan ummah masa hadapan. Alhamdulillah, setelah Ustadz perhatikan masa ini kan, kejayaan murid-murid yang keluar daripada SYS Tamunan ini sangat menggembirakan. Anak-anakku sekalian, yang kita menikmati tempat duduk yang manis ini, cantik ini, yang dulu kita berbaris-baris yang bawa kolong terbuka ya. Sekarang ini tempatnya cantik. Ini karena waktu itu DO-nya dari SYS Tamunan, Dato Jumain. Kemudian Dato Jumain banyak sekali dia buat untuk Tamunan ini. Dengan kehadirannya masjid, dulu cita-cita mau dibina, tapi tidak dapat dibina. Apabila ada kuasa di tangannya, boleh dimulakan. Terus kita bina masjid sementara di tanah usia. Tanah usia sana pun puluh-puluh tahun tidak pernah dibangun. Tapi waktu Dato Jumain itu menjadi DO di sini, dia pun jadi pengurus usia, terus bangun. Sekarang di usia sana ada pembangunan rumah-rumah untuk pendapatan orang-orang sewa untuk pendapatan usia. Jadi usia sekarang Tamunan tidak miskin macam dulu. Tahniahlah Dato Jumain ini. Ini sebenarnya saya melihat sumber insan daripada SYS Tamunan. Ayo kita teruskan. Ini selamat datang Ustadz Lukman ya. Ustadz Lukman ini
semua pun kita tahu adanya Ustadz Haji Ahmad Darbi Lubis. Dia juga seorang pembangunan, tokoh, membangun di Apin-Apin sana itu. Ini Ustadz Lukman. Jadi untuk sumber manusia kan, saya melihat anak-anak yang keluar daripada SOI Temunan sudah luar biasa. Jadi ustadz banyak, jadi cikgu banyak, jadi pegawai banyak. Kemudian apabila saya tengok mereka kalau sudah pensiun kan, mereka semua kaya-kaya. Yang bekerja pun sudah kaya-kaya. Mereka punya pakai kereta besar-besar. Oh, dulu kita semulok setengah mati. Ini anak-anakku, dengar sini baik-baik. Kita ingat diri kita ya. Allah berfirman kan, supaya sadar diri ini. Alam nasrah laka sadrak. Kamu dulu tidak punya apa-apa, Pak. Hati kamu pun sempit, ingat masa depan susah. Miskin. Ingat tuh. Alam nasra laka sadrak. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Coba Masya Allah. Kemudian Allah melapangkan sekolah agama, belajar agama, sehingga kamu tahu bagaimana baik dan buruknya. Allah angkat derajat. Sekarang anak-anakku semua saya pergi kunjung ke rumah masing-masing, mereka kaya-kaya, semua punya kereta 2-3. Hebat. Jadi untuk modal insan membina umat ini, alhamdulillah, keluaran anak-anak SOI sudah kita nampak. Kalau Ustadz Naim ini berpuluh tahun di sana, inilah murid-muridnya banyak keluar daripada sekolah menengah di tempat Ustadz Naim itu. Banyak murid anak-anak tujuh, saya pun sekolah di sana banyak. Tengok Ustadz Ramdin. Kamu tengok kan, kenalkan Ustadz Ramdin. Tengok Ustadz Zaki. Subhanallah, Masya Allah. Ada satu masa Ustadz berada di Sepitang. Ustadz berada di Sepitang ini, datang satu orang bekas tentara. Saya tidak kenal, tapi dia salam saya, dipeluk saya, cium tangan saya. Saya pun heran, ini siapa nih? Jadi saya tanya. Dia bilang, Ustaz tadi kan, kau tahu nama saya? Dari Temunan kan? Iya. Macam mana kau dari Temunan kau tahu? Saya ini kawannya Haidin. Haidin itu Jipon Mbak di sini dulu. Dia ini Jiponnya satu kehebatan dia. Dia walaupun tentara biasa, semua berbaris, imam datang belum ada dia yang tukang membaca doa. Tuh Jipon, kalau di sini saya tampar-tampar, suruh kalau dia melawan. Tetapi dia apabila di tempat lain kan hebat dia, komando dia, orang semua angkat topi pada dia. Dan saya pun tidak kenal orang salam saya, cium tangan saya. Kenapa? Karena murid soleh. Ustazah, silakan. Ini Ustazah Zubeda. Dia ini penerus
legasi di Temunan India. Itu Jipon ya. Anak-anakku sekalian, SY ini, anak-anak SY yang sudah menjadi tuan-tuan di sini, dulu kali kami meeting, bukan meeting di sekolah sini, meeting di pejabat daerah. Kenapa? Karena penguasanya orang SY, Ustadz Jemain, DO. Kan kita kagum, ketawa-ketawa, Masya Allah. Kita pun meetingnya pun di pejabat daerah. Kemudian tidak lama kemudian dibuat Denjantas. Tahu Denjantas kan? Ini siapa Sidika nih? Ki siapa ini? Lomin. Wah, apa kabar? Kenapa pakai tongkat? Tidak apa. Asal anaknya cantik boleh. Ganti sudah. Dulu Lomin ini dulu kan paling handsome. Memang handsome, tapi dia tidak mau kawin lagi. Anak dia yang suka kawin. Ini kan saudara saya dari muda lagi kan. Jadi anak-anakku sekalian, dulu anak-anakku kalau pergi masjid kan jalan kaki ke sana pagi-pagi, bukan ada dakwah-dakwah dulu tuh, turun pun begitu cantik. Jadi satu masa kita punya tuan DO dulu masih kanak-kanak kan, kena langgar, mau kena inilah, ada dari pikiran dia. Jadi waktu dari DO dia buat Denjatas. Inilah fa innamal usri yusra. Ada kesusahan itu akhirnya kamu buat kemudahan. Ulang 2 kali, fa innamal usri yusra. Jadi hidup ini cabaran-cabaran itu ilmu, pengetahuan. Nanti kita akan buat, insya Allah. Jadi setelah itu Ustaz pikirkan semalam itu, ini semua kita ini murid-murid anak-anak semua di depan hadapan saya ini, secara individu semua cukup. Semua punya kebun. Saya pergi ke tempat Jasri itu siapa? Pegawai, kebun dia luas. Tanaman dia pun banyak. Saya pergi di tempat Ustaz Naim kan, Masya Allah. Tanah dia luas, kebun dia luas, tanaman dia pun subur, banyak buah-buahan. Pergi tempat Ustaz Yusuf Jasmin, Masya Allah, begitu juga. Pergi tempat Tuan Jemain, DO kita, begitu juga, semua kaya-kaya. Ini dengar sini baik-baik, saya beritahu. Jadi karena generasi kasih saya tugas malam kan, jadi ini kalau kita individu saja kan lenyap nanti. Kalau kita hidup maju individu saja kita lenyap. Di dalam Al-Quran Allah berkata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Umat itu artinya kelompok, jamaah. Jadi kita yang kelebihan insan kita ini luar biasa. Kalau saya pergi ke ini, Masya Allah, Subhanallah. Kalau pergi ke Islamia di mana sekolah agama Islam tuh, anak-anak cucu saya banyak sekolah sana tuh. Luar biasa, punya bangga. Semua anak-anak yang keluar SUI dan mereka sangat hebat-hebat. Yang Ustadz ini kan saya rasa banyak orang saya tidak kenal. Saya kemana-mana orang tahu-tahu. Saya baru-baru ini melawat orang di hospital di Queen 1 naik atas. Saya tak pernah pergi sana. Saya baru keluar kereta, dia keluar staf nas tuh.
Ustaz tadi kan, oh dia datang salam juga, waalaikumsalam. Ustaz kemana Ustaz? Saya mau tengok besan saya sakit, diantar saya tidak kenal lagi sudah. Ini artinya murid-murid kita sudah bertebar kemana-mana, kemana-mana, hebat-hebat. Jadi ini tuan-tuan di depan saya ini, ingat, Allah berkata, wal takum minkum ummatun yad'una. Kamu harus ada kelompok. Kalau individu kamu akan memang hilang sudah begitu, tidak akan maju. Kita mesti ada kelompok yang membangun umat, itu mesti secara kelompok. Ya, konsep kelompok kita nanti ini banyak kelompok-kelompok yang ada ini, banyak usia. Kau tengok dia, usia ini hebat, banyak harta dia seluruh Sabah ini ada harta dia, ada kekayaan dia, tetapi tidak dapat maju, tidak dapat membangun. Kenapa? Karena tidak ada sekolah, ilmu tidak ada. Jadi akhirnya ditugaskan orang, setiap pengganti pengurus ganti orang, setiap pengganti pengurus ganti orang. Akhirnya konsepnya berbeda-beda, tidak akan maju itu, tidak akan. Walaupun akhirnya harta dia pun habis, terkikis, orang lama-lama pun mati habis, ganti generasi baru pun tidak dapat. Syukur di Tembunan ada Jumain dulu. Saya betul-betul dulu kita minta, oh datang di janji luar biasa, tapi tidak pernah wujud. Tapi apabila Datuk Jumain pegang di sini, tidak lama tanah boleh dibangun, rumah boleh dibangun, masjid boleh dibangun. Alhamdulillah menjadi pusat kegiatan Islam. Dan ini anak-anakku semua daerah boleh. Semua daerah itu boleh. Dengar sini. Jadi kita habis ini kan, Ustadz Naim, kita mempunyai keinginan yang luar biasa nih. Generasi SUI meneraju kegemilangan umat masa depan. Ini tidak boleh hanya saja konsep begitu. Apa yang kita buat? Generasi SUI ini siapa? Boleh dikumpulkan, membentuk mereka. Pertama Ustaz tengok, kalau hadis pertama itu kan, ingat kan, innamal a'malu binniyat, ingat kan hadis pertama dulu Ustaz ajar tuh. Semua itu niat kita karena Allah, karena Allah. Tapi itu dunia hancur sudah tuh. Kemudian hadis kedua, ingat kan, Islam di situ, iman di situ, ihsan di situ. Apa tuh ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau membuat sesuatu karena Allah, seolah-olah kau melihat Allah. Allah di hadapan kau. Tetapi kalau kau tidak dapat melihat dia, pasti dia lihat kau dan dia akan membalas amalan dia itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kita tahu semua. Jadi ini membangun umat itu. Membangun umat pertama iman. Iman itu saya melihat SUI kan, Ustaz beda. SUI sekarang muridnya berapa Ustaz beda? Mana Ustaz beda tuh? Murid SUI mu berapa sekarang? Berapa? 100? Alhamdulillah masih boleh bertahan. Bagus. Kalau di atas 100 masih boleh. Tapi Anda 100 kan berarti kita down. Kita dulu mau 200.
Jadi kalau 100 lebih kita masih boleh bertahan. Itu macam tekanan darah kan. Jadi artinya dia masih bagus sekali. Jadi tahniahlah Ustazah Zubeda boleh mempertahankan isu air. Kita lihat sekarang cantik, semuanya bagus. Jadi pertama-tama membina iman. Setelah membina iman, membina amal. Amal ini perlu dibina. Banyak orang sibuk, tapi amal zakatnya tidak ada. Tadi Ustadz sudah teriak-teriak bilang, tolong sumbang-sumbang kok masuk 10 ringgit. Kamu tidak malu kan gaji kamu beribu-ribu sumbang 10 ringgit? Malu pak itu. Sekolah saya kok sumbang 10 ringgit. Paling sedikit 50 ringgit. Gaji kamu kan beribu-ribu. Malu pak itu. Ya Juli kan, ada sumbang sudah kah? Berapa? Banyak. Bagus. Ini kan anak-anak saya, jadi saya boleh tanya-tanya bang. Iya kan, Ustazah Kasmi ada sumbang sudah. Semua ustazah mesti banyak. Ya, ustadz pun ustadz apa lagi daripada SMU. Oh guru besar, Ustadz Yasin ada di belakang sana jauh-jauh. Berdirilah kamu, kita nampak kamu ini. Berdiri. Itu Ustadz Yasin ini, dia ini, saya minum dulu baru saya cakap. Ustadz Yasin ini istimewa. Dia ini guru besar. Kemudian dia ini pun pemimpin politik. Itu hebat ini. Ya. Terima kasih ya Ustaz Zaki. Ya Ustaz Yasin ya. Saya tidak nampak Ustaz Yusuf Jasmine, tidak nampak ya. Tuh berdiri sedikit. Inilah kamu ini. Orang hebat-hebat Yusuf. Bagaimana ini? Ini Masya Allah. Yusuf Jasmine ini kan umat dia terlampau banyak sudah itu. Saya pun cari-cari di mana Yusuf bersama cakap. Depan sini sedikit, Pak. Selamat lagi, mana Selamat itu? Haji Selamat sudah pulang belum? Imam Basman. Imam daerah tuh, mana satu tuh? Imam daerah mana tuh? Sedu Kepio. Dekat-dekat, Pak. Bukan ini di Libang ini. Ini di Bandar, Pak. Aduh. Kalau itu mau terlampau jauh. Coba. Bayang lagi sekali Ustaz dong. Alam nashrah laka sadrak. Dulu tuh kita susah, Pak. Ya. Wa wada'na anka wizrak. Allah lapangkan. Nama kamu semua pun terkenal. Sebut nama Yasin, orang tidak kenal Yasin. Tetapi guru besar dia. Orang tidak tahu dia Yasin, padahal dia kecil, tapi dia guru besar. Iya kan Ustaz Sulaiman. Salam tuh guru besar tuh. Salam dah. Peluk-peluk, ambil berkat. Sibi mana Sibi? Berdiri bah kamu ini Sibi. Berdirilah kita nampak mukamu.
Berdiri lama-lama sikit. Berdiri malu-malu, ini Syuaibah bukan di sekolah kau. Boleh. Sekarang ini saya yang kuasa, berdiri. Di sini kan Ustadz yang kuasa. Di sekolah kau bisa minta maaf ya, jumpa guru, minta jumpa pengetua ya, minta izin tulis nama. Ini saya kuasa. Ya, Ustaz ini masya Allah, saya tidak sangka, masya Allah, dari pengetua antum 4 orang ini luar biasa. Nama kamu ini disebut kemana-mana, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku, tidak cukup untuk membangun diri sendiri. Kita harus membangun ummah. Kalau saya dulu saya pikir apa yang saya mau buat setelah pensiun. Sebelum itu saya sudah berpikir, oh SUI ini sudah penuh. Kemudian sekolah agama tidak ada lagi. Maka saya bangunkan sekolah agama. Allah kabulkan. Saya bangunkan sekolah agama itu. Dulu pun orang tidak macam tidak percaya. Bagaimana Datuk Perin mau kasih Ustadz boleh bangunkan sekolah agama? Allah Maha Kuasa bang. Allah baru mengubah hati yang keras menjadi lembut. Ingat Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab begitu keras, dia cari Nabi Muhammad untuk membunuh dia kan? Tapi apabila dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hati dia jadi lembut. Saya bangunkan sekolah agama, saya buat satu acara pemimpin bersama rakyat. Saya jemput Datuk Perin, dia datang, dia bagi saya 10.000 orang, semua pun heran. Datuk Serin pun heran, Datuk Arifin pun heran. Ustadz boleh. Akhirnya mereka pun ulur mau bantu saya. Ini kenapa? Di dalam surah, baca surah Al-Fusilat. Fusilat 31 sampai dengan 35. Baca. Kita itu akan dilindungi Allah. Dan apabila ada kita nampak orang-orang yang tidak suka kita kan, kita tidak ambil peduli, kita tetap suka dia. Seolah-olah dia itu adalah saudara yang sangat dekat dengan kamu. Ka'annahu sahibul hamim. Kemudian lanjutnya, wa ma yalaqaha illal ladzina sabaru. Yang kita membalas satu kejahatan dengan kebaikan sangat susah. Tetapi orang-orang yang berjuang karena Allah penuh kesabaran, Allah memberi jalan. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Kemudian wa ma yulaqaha illa zu hazil azim. Dan orang-orang itu akan dibagi kemudahan apabila dia mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan bagi dia kesenangan dunia dan akhirat. Ya Allah, anak-anakku, saya kalau melihat anak-anakku di depan ini kan, seolah-olah saya dalam surga. Semua laki-laki perempuan datang salam peluk saya, salam cium saya. Kan kita macam di dalam surga, hati kita senang. Orang tanya, Ustaz tuh macam awet muda saja. Kenapa? Ya Ustaz dulu sakit kok macam begitu hebat lagi. Iya. Kenapa? Apa obatnya? Apa jamunya? Oh, jamunya senang. Hati senang. Kalau hati senang ini, kemana? Tidak ada duit pun. Kemana-mana pun orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, kita minum di sana, mereka sudah bayar. Sudah bayar. Kenapa? Dia, karena kita baik. Jadi ini anak-anakku, buatlah kebaikan. Ya, buat kebaikan, jangan berhenti.
Jangan berhenti untuk membuat kebaikan. Kemudian kebaikan-kebaikan itu kita harap balasan dari Allah. Dato, saya ini sebenarnya ada lawatan saya ini, orang dari Tuaran. Hah? Hari ini, pagi ini. Ya, orang dari Tuaran. Memang tetamu kan harus dihormati kan? Fal yukrim doifahu. Begitu kan dulu hadis kamu belajar tuh. Fal yukrim doifahu. Jadi mereka datang jumpa saya, bukan kosong tuh kasih saya duit itu. Kasih sekolah. Iyalah nanti berartinya saya tidak lama. Iya kan? Jadi saya pun memang mesti menghadap mereka juga kan. Moto siapa dapat nanti pergi bawah ya? Kita naik sama-sama. Wedi kau ini jauh-jauh kau handsome jauh-jauh kenapa nih? Macam kau Zaki lebih handsome daripada kau nih, tidak nampak manusia kau ini. Kau dekat loh bapak kau biar nampak handsome bapakmu tuh. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, Allah berfirman kan, apabila di dalam surah An-Nisa ayat 9, coba buka yang surah An-Nisa ayat 9 itu. Hendaklah kamu takut, hendaklah kamu khawatir kalau meninggalkan generasi-generasi di belakang itu dhaif, lemah. Ini itu. Hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu takut kalau kamu tinggalkan generasi di belakang kamu itu dhaif, lemah. Nah ini dia beritahu itu. Fal yattaqillah, maka itu kamu takut pada Allah. Takut pada Allah ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida ini cakap yang benar, maksudnya kita mesti disiplin waktu itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Al waktu kasayf, kita disiplin. Anak-anak dulu kan kalau lambat pergi masjid memang kena kan, karena itu latihan disiplin. Hadis tidak hafal memang kena cubit, karena itu pertama disiplin, kedua membangunkan amal ibadat. Kamu dulu kan harus sembahyang, siapa tidak sembahyang memang kena rotan, apalagi kena Ustaz Dabi dan cubit kuat-kuat itu. Iya, tapi kamu sayang. Setelah dewasa baru kamu tahu rupanya jahatnya Ustaz Darbi, jahatnya Ustaz Hadid. Mereka itulah yang membina kami. Dulu hadis 40 kamu rata-rata hafal. Rata. Tafsir Dusama itu hafal. Karena kamu dihukum. Itu karena dipaksa. Itu namanya membina ilmu. Apa? Ilmu kalau tidak dipaksa memang sampai sekarang satu hadis pun tidak boleh hafal. Iya. Murid-murid sekarang ini mana boleh hafal hadis kedua itu? Tidak dapat hafal karena tidak dipaksa. Kalau dipaksa orang tua dia marah. Ini dulu. Jadi terima kasih pada ibu bapak kamu dulu itu luar biasa. Luar biasa. Mereka sudah serahkan kamu kemari kan. Mereka tengok pun tidak. Sekarang ini mereka datang bawa duit. Tengok anak-anak dia bawa kereta, bawa duit, kasih senang-senang. Ini Aisyah Safuddin
Sini dekat sini. Sini dulu saya beritahu. Dulu situ dulu. Begini anak-anakku. Ustaz Saifuddin dulu, nama dia Merin. Dia yang bawa saya mula-mula dari Pahu pergi ke Nukakatan. Ini Ustaz. Ustaz berdiri biar orang nampak. Ustaz Saifuddin berdiri biar orang nampak, Bang. Itu Ustaz. Dia yang mula-mula bawa Ustaz. Jalan kaki. Saya bilang jauh lagi. Tuna, dia bilang, Tuna. Kalau Tuna kan dekat. Oh iya. Kita sudah temakat setengah mati jalan semulok jauh lagi. Jauh lagi kau Ustaz. Enggak. Dekat sudah Tuna. Dia bilang Tuna enggak sampai. Sampai di garasinya sudah sampai. Apa kerikat? Lagi Tuna lagi jalan sampai petang malam baru sampai. Aduh. Tuna itulah dia. Tuna saya minum dulu kau nih. Kemudian itu anak-anakku, di dalam kita membangun ini kita harus ada ilmu antropologi, ilmu kemasyarakatan. Ya anak-anakku, saya dulu pergi Libang mula-mula, Nukakatan mula-mula, semua orang putih, saya saja hitam. Ya, orang pun takut tengok saya. Kemudian rambut mereka kan halus, saya nekeriting. Kalau sepeda ini kecil kan, dia kecil tuh, sesuruh ini garuk kepala saat ini. Hukot dia bilang. Hukot. Jadi saya ingatlah, hukot itu rumahnya keras gitu kan. Dia bilang, Allah hukot ke dia. Dia ini memang dari kecil dia masak air apa untuk saya minum makan dia sayang saya sayang betul dengan dia. Jadi mereka ini waktu kecil-kecil kan pergi sekolah kan. Jadi malam-malam tuh saya belajar bahasa dusun. Pergi mana? Nunggu ngaino, mai kohelo. Saya belajar. Jadi besok pagi itu orang kampung ini lain, Bang. Apalagi istrinya Ustaz Naim ini, Jenny itu, dia tidak pernah sekolah. Kalau guru baru dia pergi tengok. Bukan belajar, dia pergi tengok guru itu. Jadi datangkan. Jadi saya kalau di dalam rumah dulu rumah terletak, Bang, bambu. Ada tamu datang ke sudah gak? Nanti Jaki beritahu ya kalau ada tamu sudah berhenti saya. Beres. Ya, sudah sampai, tamunya sudah sampai. Anak-anakku, yang penting coba Ustaz Naim, habis ini kamu coba berpikir supaya kamu buat satu yayasan Kang untuk membangun umat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.